Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Rizky Kurniawan, NPM 23150300025. Kali ini saya akan membahas tentang peraturan umum dalam permainan bulu tangkis. Kenapa peraturan umum dalam permainan bulu tangkis sangat penting? Karena menjadi dasar permainan, bisa menjaga ketertiban, dan bisa menghindari perselisihan. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai dengan pengantar singkat. Sejarah singkat bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari permainan kuno di Tiongkok dan India sebelum berkembang di Inggris pada abad ke-19. Organisasi dunia bulu tangkis adalah Badminton World Federation atau disingkat BFW yang berdiri pada tahun 1934. Bulu tangkis menjadi olahraga olimpiade sejak 1992 di Barcelona. Jadi bulu tangkis memiliki sejarah panjang yang berasal dari permainan kuno di beberapa negara. Di Tiongkok ada permainan bernama Tizianzi yang mirip bulu tangkis, sementara di India dikenal dengan nama Puna. Pada tahun 1934, organisasi resmi bulu tangkis dunia atau BFW didirikan untuk mengatur peraturan dan turnamen internasional. Sejak saat itu, bulu tangkis menjadi berkembang dan akhirnya menjadi bagian dari Olimpiade. Olahraga ini semakin populer di seluruh dunia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Cina, Denmark, dan Malaysia, yang dikenal memiliki pemain-pemain terbaik. Lanjut. Lapangan dan net bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan ukuran lapangan tunggal 13,4 meter x 5,18 meter. Lapangan ganda 13,4 meter x 6,1 meter. Jadi lapangan tunggal itu yang ini panjangnya sampai sini. Ini 13,40 meter. Terus yang ini sama sini, ini lapangan tunggal sini sampai sini, atau ini panjangnya 5,18 meter. Garis servis depan berjarak 1,98 meter dari net. Jadi yang ini 1,98 meter. Garis servis belakang khusus ganda berjarak 0,76 meter dari garis belakang lapangan. Jadi yang ini sama ini 0,76 meter. Tinggi net 1,5 meter. Yang ini tinggi tengahnya ini 1,524 meter. Yang ini garis center line, yang ini garis servis. Peralatan bulu tangkis. Raket bulu tangkis ringan berbobot sekitar 70 sampai 100 gram, terbuat dari karbon grafit, aluminium atau titanium untuk keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Panjang raket maksimal 68 cm dengan lebar kepala raket sekitar 23 cm. Jadi yang lebar yang ini 23 cm, panjangnya yang ini maksimal 68 cm. Kok terbuat dari bulu angsa atau bahan sintetis. Beratnya sekitar 4,74 sampai dengan 5,50 gram, memiliki 16 helai bulu yang disusun melingkar dan ditempelkan pada bagian kepala berbahan gabus. Shuttlecock berkualitas baik, bisa melayang dengan stabil dan berputar di udara. Jumlah pemain bulu tangkis. Di bulu tangkis ada pemain tunggal dan pemain ganda. Pemain tunggal itu ada tunggal putra, ada tunggal putri. Kalau tunggal putra itu laki-laki versus laki-laki, tunggal putri perempuan versus perempuan. Kalau pemain ganda itu ada 3, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ganda putra itu 2 laki-laki versus 2 laki-laki, ganda putri 2 perempuan versus 2 perempuan. Kalau ganda campuran itu 1 perempuan 1 laki-laki versus 1 laki-laki 1 perempuan. Penentuan awal permainan.
Permainan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini digunakan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Sistem points atau scoring. Rally point, setiap rally menghasilkan poin. Jadi maksudnya dalam bulu tangkis kita menggunakan sistem rally point, yang berarti setiap rally atau pertukaran pukulan akan menghasilkan poin, baik untuk pemain yang servis maupun yang menerima servis. Jumlah game best of 3. Dalam pertandingan bulu tangkis, sistem yang digunakan adalah best of 3, yang berarti pertandingan terdiri dari maksimal 3 game atau 3 set. Pemain atau pasangan yang menang 2 game terlebih dulu akan menjadi pemenang pertandingan. Jika skor imbang 1-1, maka akan dimainkan game ketiga sebagai penentu. Poin per game 21 poin untuk menang. Setiap game dimainkan hingga 21 poin. Pemain atau pasangan yang mencapai 21 poin lebih dulu akan memenangkan game, kecuali ada kondisi tertentu. Use atau unggul 2 poin, maksimal 2 poin. Jadi ada batas maksimal yaitu 30 poin. Jadi kalau skor mencapai 29 sama, maka siapa yang lebih dulu mencapai 30 poin akan memenangkan game tersebut. Dan kalau skor jika use atau 20 sama, maka pertandingan harus berlanjut sampai ada selisih 2 poin. Misal, kalau skor 22 dengan 20, maka pemain yang mendapat skor 22 poin yang menang. Oke, lanjut. Poin kemenangan dan penentuan juara. Pemain yang memenangkan 2 dari 3 set adalah pemenang. Jika skor mencapai 29 sama, pemain pertama yang mencapai 30 menang. Pada pertandingan turnamen, sistem yang digunakan bisa eliminasi langsung atau round robin tergantung peraturan kompetisi. Aturan servis. Di bawah pinggang saat kok dipukul. Jadi, shuttlecock harus dipukul di bawah pinggang atau sejajar atau di bawah tulang rusuk terakhir. Kepala raket harus mengarah ke bawah saat kontak dengan shuttlecock. Tidak menginjak garis saat servis. Berarti kaki tidak boleh terangkat atau berpindah posisi saat melakukan servis. Servis yang benar harus memenuhi aturan ini. Ini memastikan pemain yang adil. Oke, lanjut. Aturan permainan, shuttlecock harus melewati net dan jatuh di area permainan lawan. Tidak boleh menyentuh net dengan tubuh atau raket saat memukul. Jadi saat lawan mengembalikan shuttlecock tipis di dekat net, kita harus hati-hati saat mengembalikannya karena raket bisa menyentuh net. Oke, lanjut. Pelanggaran atau foul. Cock out, kok jatuh di luar garis lapangan. Berarti jika shuttlecock keluar dari batas lapangan yang ditentukan, lawan mendapat poin. Pastikan pukulan memiliki kontrol yang baik agar shuttlecock tetap dalam area permainan. Pemain menyentuh net dengan raket atau badan. Jika pemain tidak boleh menyentuh net dengan raket atau tangan atau bagian tubuh lainnya saat rally berlangsung. Jika terjadi kontak dengan net, lawan akan mendapatkan poin. Sentuh atap, servis mengenai atap atau terlalu tinggi. Jadi saat melakukan servis, jangan melambungkan cock atau shuttlecock terlalu tinggi, nanti bisa mengenai atap dan terjadi foul. Kaki keluar dari area saat melakukan servis. Saat melakukan servis, kedua kaki harus tetap berada dalam area servis dan tidak boleh menyentuh garis batas. Jika kaki keluar sebelum atau saat servis dilakukan, servis dianggap foul dan lawan mendapat poin. Jadi itu juga masuk foul. Tidak lewat net, cock gagal melewati net. Jadi cock tidak sampai ke lapangan lawan. Memukul cock sebelum melewati net. Pemain hanya boleh memukul shuttlecock setelah melewati net ketika sisi lapangannya sendiri. Jika memukul shuttlecock saat masih di sisi lawan, itu dianggap pelanggaran. Lanjut, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari peraturan umum dalam permainan bulu tangkis,
adalah bulu tangkis. Bulu tangkis adalah olahraga yang memiliki aturan jelas agar permainan berlangsung adil. Sistem skor menggunakan rally point hingga 21 poin dengan aturan tambahan jika terjadi skor use atau 20 sama. Servis harus dilakukan sesuai aturan termasuk posisi raket dan shuttlecock. Aturan permainan mencakup larangan menyentuh net, double hit, dan shuttlecock harus jatuh di area lawan. Kesalahan atau foul seperti servis salah, menyentuh net, atau mengganggu lawan dapat mengakibatkan kehilangan poin. Pertandingan menggunakan sistem best of 3, di mana pemain harus menang 3 dari 3 game. Pemain harus menang 2 dari 3 game untuk memenangkan pertandingan. Jadi itulah pembahasan saya bahas hari ini. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.